Hai, kembali lagi di Mokatek. Kali ini kita akan membahas laptop flagship besutan Asus, yaitu Asus ZenBook UX 334F. Nah, laptop ini yang menjadi daya tariknya tersendiri itu adalah selain dia berukuran kecil, layar utamanya ini, kemudian dia punya layar tambahan di bawah, di bagian touchpad-nya. Nah, bagian layar tambahan ini dinamakan sebagai screen pad oleh Asus. Nah, untuk screen pad-nya sendiri akan kita bahas nanti. Sekarang mari kita bahas dulu tentang perawakan luarnya. Pertama-tama mari kita mulai dengan, seperti biasa, bagian layarnya. Oke, layar dari Asus ZenBook UX 334F ini menggunakan IPS display berukuran 13,3 inci. Dan bisa dilihat di sini ukuran bezelnya juga sangat tipis, screen to body ratio mencapai 96-97%. Kemudian di bagian atas seperti biasa terdapat sebuah webcam ya. Nah, yang paling saya suka dari bagian luar ZenBook ini adalah dia memiliki aksen garis seperti gold, rose gold gitu di bagian antara layar dan juga keyboardnya. Oke, setelah bagian luarnya mari kita bahas ke bagian dalamnya. Notebook ini menggunakan prosesor Intel Core i5 generasi ke-10, juga tersedia yang Core i7 generasi ke-10-nya ya. Kalau yang kali ini kita review adalah Core i5-nya. Untuk memorinya atau RAM-nya dia menggunakan RAM sebesar 8 GB, kemudian storage 1 TB SSD. Nah, setelah itu notebook ini juga sudah menggunakan Windows 10 Home single language bawaan dari Asus dan memiliki kartu grafis Nvidia GeForce MX 250 2 GB DDR3. Nah, selain screen pad-nya dari Asus ZenBook UX 334F ini, saya juga suka dari bagian audionya untuk entertain ya, karena audionya sudah menggunakan Smart AMP support Windows 10 Cortana dan juga menggunakan speaker dari Harman Kardon. Gila nggak tuh? Kebayang nggak tuh gimana entertain? Ntar kita bakal coba untuk putar video beberapa di YouTube atau lagu gitu ya. Untuk bobot dari notebook ini sendiri, itu berbobot sekitar 1,2 sampai 1,3 kg. Jadi nggak terlalu berat banget karena bisa dilihat dari desainnya yang simple ini. Notebook Asus ZenBook ini memiliki port power di bagian sebelah kanan, kemudian dari sebelahnya ada port HDMI, port USB, dan juga port Type-C. Nah, kita pindah ke sebelah kirinya. Dia memiliki satu buah port audio jack, satu buah port USB, dan juga satu buah slot micro SD. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian favorit saya di notebook ini, yaitu adalah bagian dari screen pad-nya sendiri. Oke, screen pad di Asus ZenBook UX 334 ini bisa diaktifkan menggunakan tombol F6 di sini. Bisa dilihat, terdapat 3 pilihan. Yang pertama screen pad mode, yang kedua ada traditional touchpad mode, dan juga untuk mendisable atau menonaktifkan touchpad dari notebook ini sendiri ya. Untuk screen pad-nya sendiri bisa digunakan sebagai multimedia. Untuk misalnya kita di layar utama kita menggunakan sebagai untuk produktivitas kita sehari-hari. Kemudian untuk entertain yang bisa kita gunakan di bagian screen pad-nya. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar sebelumnya di Asus ZenBook Duo atau di Asus ZenBook Pro Duo bahwasanya ada layar secondary dari notebook itu sendiri. Kali ini di Asus ZenBook dia terdapat di bagian screen pad-nya, bukan ada layar additional seperti Asus ZenBook Duo atau ZenBook Pro Duo ya. Oke, kesimpulan dari review kali ini untuk Asus ZenBook UX 334 ini, menurut saya Asus sangat inovatif sekali karena dia mempelopori untuk memberikan kesan tambahan yang bagus di bagian screen pad-nya, yang mana untuk produk-produk lain itu belum memiliki. Jadi untuk di pasar notebook sendiri, Asus sudah sangat inovatif, sudah sangat mengungguli dibandingkan produk-produk lainnya karena dia sudah bisa memberikan kesan positif lainnya kepada pengguna dengan memberikan aksen tambahan atau layar tambahan di bagian screen pad-nya ini. Itu nilai yang bagus buat Asus. Untuk link pembeliannya seperti biasa akan saya letakkan di deskripsi ya, di Tokopedia kita, Jaya Mesin PKU seperti biasa. Nah, untuk teman-teman jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan juga satu lagi, untuk teman-teman yang merasa informasi atau review yang kita sampaikan ini sangat bermanfaat, boleh di-share ke keluarga, saudara, atau juga teman-teman kalian yang membutuhkan informasi seputar produk IT lainnya. Karena kita akan membahas dan juga mereview atau akan membedah juga beberapa produk-produk lainnya ke depan. Oke, saya Ogi. Sampai jumpa di video Mokatek berikutnya. Terima kasih.